bisa mengupdate kemampuan terkait dengan penggunaan teknologi. Itu yang saya tangkap intinya. Guru-guru senior itu tentunya adalah guru-guru yang sudah kaya pengalaman, kemudian mereka sudah punya prinsip terkait bagaimana mereka mengajar. Untuk memaksa beliau-beliau itu, ya belum tentu kita yang muda-muda bisa. Dengan pengalaman yang sudah dimiliki, kemudian prinsip yang sudah dimiliki, memang tidak semuanya bisa kita paksa untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Ya semampu kita, kalau memang beliau-beliaunya masih ada minat untuk bisa mengembangkan diri, menyesuaikan dengan teknologi, bagaimana mengajar dan lain-lain, ya kita berikan pendampingan. Ya ketika sudah tidak apatis dengan itu, maka kita tidak bisa memaksa itu. Ya mungkin beliau-beliau kita berikan masa. Kita berikan masa. Kita yang mengolah, beliau-beliau, saya yakin beliau-beliau sudah paham betul terkait karena pengalaman itu menjadi hal yang paling berharga, hal yang paling berharga dalam mendidik. Meskipun mungkin mereka tidak bisa mengikuti dinamika dalam perubahan kurikulum. Yang paling ditekankan dari setiap kurikulum itu sebenarnya adalah bagaimana kita memastikan bahwa peserta didik yang hadir ke sekolah itu mereka belajar. Jadi itu yang penekanannya. Jadi kita bisa memastikan bahwa seluruh peserta didik yang datang ke sekolah, ke madrasah itu belajar. Intinya di situ. Karena tidak semua guru bisa kita paksa untuk mengikuti dinamika dalam aturan-aturan pendidikan. Kita tahu bahwa setiap rezim itu akan mengusung konsep yang baru, karena ini adalah bagian dari kepentingan rezim. Masing-masing rezim punya visi misi, dan itu untuk menjalankan visi misi itu tentunya punya konsep-konsep yang memang sesuai dengan visi misi sebuah rezim. Saya tidak bisa bicara sembarangan karena ini direkam ya. Beliaunya YouTuber juga soalnya. Aku Mas Fira. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ketua PAC tadi, ini kabar baik bagi kita semuanya. Ini kabar baik bagi kita semuanya. Kita tidak perlu bersusah payah untuk membuat domain. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan domain tersebut untuk tujuan kita masing-masing. Karena kita sebagai guru, maka silakan passion kita di mana? Di pendidikan, oke. Buat atau ciptakan konten-konten yang memang bermanfaat bagi masyarakat. Ya tidak seperti yang saya sampaikan, tidak seperti yang disampaikan tadi, bahwa kalau di TikTok itu biasanya narsis gitu ya. Dan pengalaman saya juga sebagai TikToker, mulai merambah TikTok,
meskipun masih belum menghasilkan. Saya perlu belajar banyak kepada adik saya ini, Magister Pendidikan Muhammad Isi, bagaimana bermedsos tetapi menghasilkan. Saya mungkin ingin bergabung dengan grupnya. Betul. Karena apa yang saya lakukan, meskipun memang tujuannya adalah saya ingin memanfaatkan fasilitas yang dibuat oleh masyarakat itu agar dampaknya positif. Karena memang di media sosial itu semua kita temui. Ada yang kontennya provokatif, ada yang kontennya romantis, ada yang kontennya jedak-jeduk, ada juga kontennya dakwah. Maka kita akan mengambil di sisi itunya agar seimbang antara konten-konten yang memang tidak mendidik, kita imbangi dengan konten-konten yang mendidik. Pengalaman saya sebagai TikToker pemula, bahwa konten yang menampakkan wajah saya tidak banyak diminati ternyata. Konten narsis itu tidak banyak di like, meskipun banyak penonton tidak banyak di like. Karena memang ya koyak ganteng tak boleh ganteng gitu kan ya. Saya biasa gitu. Saya akhirnya wajahnya sudah viral, kemudian mungkin banyak yang like. Saya sangat apresiatif apa yang digagas oleh Ketua PAC Pergunu, Gulu-Gulu, terkait dengan bagaimana kita mengorganisir para pegiat medsos ini agar apa yang dilakukan itu pertama kontennya bisa bermanfaat. Kemudian kedua, saya yakin kalau yang pertama ini dilakukan maka itu juga bisa menjadi amal jariah. Kedua, sebisa mungkin ya menghasilkan. Karena memang program dari pusat itu bagaimana guru-guru ini menjadi teacherpreneur. Mungkin penghasilan dari mengajar saya yakin tidak akan cukup Bapak Ibu. Sehingga memang diharapkan bagaimana guru itu menjadi teacherpreneur, menjadi guru yang mempunyai jiwa wirausaha. Ya mungkin ketika kita memang menjadikan ini sebagai komunitas, dilatih secara khusus, maka konten-konten kita akan terarah kemudian bisa menghasilkan. Jadi itu. Dan saya dapat informasi bahwa pengguna TikTok itu adalah pengguna terbesar dari media sosial yang ada. Makanya kita manfaatkan itu sebaik-baiknya. Ya mau ngiling-ngiling betana orang bahwa TikToker itu negatif, ya biar mereka tahu sendirilah bahwa tidak semua orang yang menjadi TikToker itu mempunyai konten-konten yang negatif. Jadi keberadaan kita adalah untuk mengimbangi